Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basiran. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran muniran. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah, Allahumma shayyiban nafi'an. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Kita dapat dipertemukan kembali pada sore hari ini yang insyaallah dalam rangka mempelajari bahasa Arab. Wa insyaallah biiznillah kita akan membahas dan masuk ke dalam bab tamyiz. Bab tamyiz setelah kita mempelajari bab maf'ul fi dan juga hal. Insyaallah kita akan mempelajari tamyiz. Baik. Apa itu tamyiz? Babu tamyiz. At-tamyizu huwa al-ismul mansubu al-mufassiru liman bahama min az-zawat. Nahwu qawlika tasabbaba Zaidun 'araqan wa tafaqqa'a Bakrun syahman wa taba Muhammadun nafsan. Baik. Jadi tamyiz adalah isim yang dinasab, fungsinya untuk menjelaskan liman bahama, bagi isim-isim yang sebelumnya belum jelas minadz zawat, secara zat, bukan secara hayat. Karena kalau secara hayat itu adalah hal. Kalau secara zawat, secara zatnya yang belum jelas, masih samar, maka ini tugasnya tamyiz untuk menjelaskan isim tersebut. Contohnya simpel, yaitu tasabbaba Zaidun. Contohnya tasabbaba Zaidun. Artinya apa tasabbaba ya tasabbabu? Tasabbaba artinya sayalan, mengalir. Nah, di sini tasabbaba Zaidun. Zaid mengalir. Sekilas mungkin masih samar dan bahkan memang samar. Dan memberikan tafsiran yang beraneka macam ketika mendengarkan kalimat tasabbaba Zaidun. Zaid mengalir dan akan bertanya-tanya apa yang mengalir dari Zaid? Darahnya kah? Lemaknya, keringatnya, ilmunya? Maka yang menjelaskan tersebut, menjelaskan zat dari Zaid yang mengalir tersebut adalah tamyiz. Dan di sini tamyiznya adalah araqan. Tasabbaba Zaidun araqan. Baik. Maka yang menjadi tamyiz pada kalimat tasabbaba Zaidun araqan adalah araqannya. Araqan adalah keringat. Nah, tasabbaba Zaidun, mengalir Zaid. Zaid itu mengalir keringatnya. Taib. Lanjut, wa tafaqqa'a Bakrun syahman. Wa tafaqqa'a Bakrun syahman. Tafaqqa ayat tafaqqa'u. Tafaqqa'un artinya apa? Berlapis-lapis. Tafaqqa Bakrun. Akan bingung orang. Bakar itu berlapis-lapis. Bakar berlapis-lapis. Maka kita akan bertanya, apanya yang berlapis-lapis pada diri si Bakar? Maka yang menjelaskan dari apa yang belum jelas tadi di dalam kalimat tafaqqa Bakrun, maka itu tugasnya
tamyiz, sama seperti kalimat yang awal tadi. Maka di sini yang bertugas menjadi tamyiz adalah kalimah syahman, yaitu lemaknya. Tafaqqa bakrun, berlapis-lapis bakar apanya? Syahman, lemaknya. Begitu pula contoh yang ketiga, wa taba Muhammadun nafsan. Muhammad itu baik. Baik apanya? Baik apanya? Kan tidak mungkin semua yang ada pada diri contoh bukan Nabi Muhammad maksudnya. Itu adalah orangnya. Itu baik. Nah, baik. Lalu apanya yang baik? Ilmunya, hartanya, orang tuanya, atau bajunya, atau apanya? Maka yang dimaksud baik di sini adalah nafsan, dirinya. Wa taba Muhammadun nafsan. Baik. Ini 3 contoh untuk tamyiz. Dan di dalam istilah tamyiz atau di dalam bab tamyiz akan dikenal adanya 2 istilah, yaitu tamyiz dan mumayyaz. Kalau dalam istilah hal tadi itu ada yang namanya hal dan sahibul hal. Diingat-ingat. Lalu kalau dalam tamyiz ada namanya tamyiz dan mumayyaz. Dan nanti di dalam tamyiz, mumayyaz itu terbagi menjadi dua, yaitu mumayyaz malfuz dan mumayyaz malhuz. Taib. Kita akan masuk ke dalam tulisan dari pensyarah, yaitu Syekh Ahmad Zaini Dahlan rahimahullah ta'ala. Babut tamyiz. At-tamyizu huwa al-ismul mansubul mufassiru liman bahami minaz zawat. Nah, tamyiz adalah isim mansub yang dinasabkan al-mufassiru untuk menjelaskan liman bahama bagi apa-apa yang samar yang belum jelas minaz zawat dari zatnya. Wa nasibuhu ma qablahu, dan yang menasabkannya adalah apa yang sebelumnya. Min fi'lin, maka contoh dari tafaqqa bakrun syahman, maka yang menasabkan syahman ini adalah tafaqqa fi'ilnya. Au adadin, atau adadin. Nanti ada perkara-perkara di dalam kalimat yang menasabkan itu bukanlah fi'ilnya, tapi adad, jumlah. Au mikdarin, atau takdir, ukuran. Kama sayadharu minal amtilah, sebagaimana akan terlihat nanti dari contoh yang diberikan nanti. Baik. Waqad yakunu mubayyinan. Nah, waqad yakunu mubayyinan lima khafiya minan nisabi kama sayuttadahu bil amthilah. Sayuttadahu bil amthilati aidan. Nah, baik. Jadi yang menasabkan tamyiz itu adalah bisa fiilnya, atau adat yaitu bilangan, atau mikdar ukuran, kama sayadharu minal amthilah, sebagaimana nanti akan terlihat pada contoh-contoh berikut ini. Waqad yakunu mubayyinan, dan terkadang dia itu menjelaskan lima khafi, bagi apa yang tersembunyi. Dari apa tersembunyi? Dari apa? Minan nisab, dari apa yang dinisbatkan. Nah, kama sayuttadahu, sebagaimana sayuttadahu bil amthilah, sebagaimana akan dijelaskan pada contoh aido, pada contoh berikutnya juga. Baik. Nahwu qaulika, maka contohnya kita ulangi lagi, contoh ini diberikan oleh Al-Imam Ibnu Ajurum dan dinukil kembali pada syarahnya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Contoh ucapan antum, tasabbaba Zaidun araqan. Tasabbaba Zaidun araqan. Tasabbaba ini adalah fi'lun madin wa Zaidun fa'ilun wa araqan tamyizun mansubun bil fathati dhahirati bil fi'li qablahu. Jadi araqan adalah tamyiznya. Dia mansub dengan fathah zahirah, fathah yang nampak dengan fi'il sebelumnya. Wa huwa mubayyin. Nah, dan dia adalah apa? Mubayyin.
yaitu yang menjelaskan liman bahama, bagi yang samar dari apa? Nisbah. Nah, ini nisbah bentuknya. Nisbah kepada dirinya Zaid. Fa inna nisbata tasobba. Fa inna nisbatat tasobbubi. Nah, fa inna nisbatat tasobbubi, masdar dari tasobbaba ya tasobbabu, tasobbuban. Tasobbubi menjadi mudhafun ilaih. Fa inna nisbatat tasobbubi ila Zaidin tuhtamalu an takuna min jihatil araqi au ghairihi. Baik. Wa kadza qawlihi. Nah, artinya fa inna nisbatat tasobbubi, maka sesungguhnya nisbah mengalir ila Zaidin kepada dirinya Zaid, tuhtamalu bisa memungkinkan antakuna min jihatil araq. Antakuna min jihatil araq ini maksudnya bisa memungkinkan untuk menjadi apa? Araq, ringat. Jadi nisbah mengalir yang ditujukan kepada dirinya Zaid itu apa? Adalah keringat. Au ghairihi, atau yang semisalnya. Yang semisalnya. Apabila tamyiznya tidak dimasukkan di dalam kalimat tersebut. Tapi kalau tamyiznya dimasukkan dalam kalimat tersebut, maka sudah jelas kalimatnya. Ya gitu. Wa kadza qauluhu, dan begitu pula perkataannya, yaitu perkataan Al-Imam Ibnu Ajurum, wa tafaqqa'a Bakrun Syahman, dan berlapis-lapis Bakr, yaitu Syahman lemaknya. Wa taba Muhammadun nafsan, dan Muhammad itu baik apanya? Nafsan, dirinya atau jiwanya. Kulun minat tamyizaini, setiap dari dua tamyiz. Kulun minat tamyizaini, setiap dari dua tamyiz. Mana dua tamyiz mana? Yaitu Syahman dan Nafsan. Pada contoh tafaqqa'a Bakrun Syahman wa taba Muhammadun nafsan, maka setiap dari kedua ini fihima, pada keduanya apa? Mubayyinun, menjadi apa? Penjelas liman bahama minan nisbah, bagi apa-apa yang dinisbahkan kepada yang pertama. Tafaqqa'a, ini berlapis-lapis, ini dinisbahkan kepada Bakar. Nah, maka yang bertugas untuk menjelaskannya adalah tamyiz Syahman. Begitu pula pada kalimat wa taba Muhammadun nafsan. Toba ini dinisbahkan kepada Muhammad, dirinya Muhammad. Maka yang bertugas untuk menjelaskan kesamaran kalimat ini adalah nafsan, yaitu tamyiznya. Begitu maksudnya. Wa kullun minat tarkibaini fi'lun. Maka setiap dari dua susunan di atas adalah fi'il dan fa'il. Fi'lun wa fa'ilun. Nah, wa syahman fil awal, yakni pada contoh tafaqqa'a Bakrun Syahman, ini adalah tamyizun wa kadza nafsan, dan begitu pula nafsan fitani, pada contoh yang kedua. Yang mana? Yang toba Muhammadun nafsan. Lalu kita masuk pada contoh berikutnya dari tamyiz. Nah, ini kalau terikat dengan jumlah bilangan. Washtaraitu isyrina gulaman. Nah, gulaman ini menjadi tamyiz bagi kalimat ishtaraitu isyrina. Kalau nggak ada gulaman, maka kalimatnya belum jelas atau masih samar. Terjemahannya adalah ishtaraitu isyrina. Nah, misalkan gulaman ini dihapus, tidak ada, belum didatangkan pada kalimat ini. Maka ada orang yang mengatakan kepada antum, atau antum bertanya, apa yang kamu beli? Nah, manishtaraita, apa yang kamu beli? Nah, orang tersebut bilang ishtaraitu isyrina. Aku beli 20. Jelas nggak? Belum jelas. 20 apa? Bisa 20 pulpen, bisa beli 20 rumah, bisa 20
apapun itu yang penting 20, maka butuh adanya penjelas. Maka yang menjelaskan kalimat tadi adalah laman tamyiznya. Nah, ini kalau dia berkaitan dengan apa? Dengan jumlah. Ya, dengan jumlah maksudnya bilangan. Baik. Ishtara itu kita i'rab dulu. Ishtara itu ini adalah fi'lun wa fa'ilun. Ishtara itu ini dari kata ishtara yashtari. Ishtara yashtari. Dia fi'lun madin mabniun ala sukun. Wa ta'u dhamirul mutakallim. Nah, fa'ilun mabniun fi mahalli raf'ain. Wa isyrina ini adalah maf'ulun bihi mansubun bil ya'i. Nah, dan ini dipegang i'rabnya. Isyrina ini adalah li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkaris salim. Nah, bi jam'il mudzakkaris salimi. Ingat, isyrina ini adalah bukan jamak mudzakkar salim ya. Isyrina, isyruna, semua bilangan puluhan dari 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 itu bukan jamak muzakkar salim secara hakiki. Akan tetapi dia mulhaq diikutkan kepada jamak muzakkar salim. Karena isim jamak muzakkar salim dikatakan jamak muzakkar salim karena dia punya bentuk mufrad yang asalnya adalah isim mufrad muzakkar. Gitu. Contohnya apa? Contohnya Zaidun. Nah, Zaidun itu mufrad muzakkar. Ketika ditambahkan waw dan nun, maka dia menjadi jamak muzakkar salim. Berbeda dengan isrun. Isrun ini mulhaq. Kenapa dikatakan mulhaq? Karena dia tidak memiliki bentuk mufrad. Tidak ada bentuk mufrad isrun. Nah, dan isyrina di sini maka i'rabnya adalah mulhaq bi jam'il mudzakkaris salimi ketika mansub begitu. Karena kalau ketika rofa ya dia dengan waw dan nun isruna. Baik begitu. Nah, jadi isrina pada kalimat ishtara itu isrina adalah maf'ul bi dan belum jelas butuh adanya tamyiz setelah maf'ul bi. Nah, oleh sebab itu wa gulaman ini menjadi tamyiz li isyrina li ibhamiha. Nah, menjadi tamyiz untuk apa? Untuk bilangan 20 li ibhamiha karena dia itu masih samar li solahiyatiha. Nah, li solahiyatiha. Solahiyah li solahiyatiha likulli ma'dudin. Apa itu solahiyah? Nah, solahiyah itu sebetulnya otoritas kekuasaan. Jadi karena apa? Dia itu memiliki otoritas untuk siapa? Untuk isrina. Nah, likulli ma'dudin untuk setiap apa? Untuk setiap ma'dud. Jadi ada namanya adat ma'dud. Nah, adat ma'dud. Adat itu angka, bilangan. Dan termasuk isrina ini adalah adat. Maka ma'dudnya mana? Ma'dudnya adalah gulam begitu. Oke. Wa nasibut tamyizi dan yang menasabkan tamyiz, maksudnya yang menasabkan gulam di sini jelas ada amilnya ikhwah ya para asatidzah sekalian. Siapa tamyiznya? Afwan, siapa amilnya yang menasabkan tamyiz gulam? Yaitu isyrina. Afwan. Yaitu betul, yaitu isyrina gitu. Maf'ul bih. Nah, yaitu isrina. Yang menasabkan tamyiz itu adalah bilangan isrina, yaitu maf'ul bih. Kalau contoh sebelumnya yang menasabkan tamyiz itu adalah
fi'il. Tapi kalau ini contohnya kayak gini, maka yang menasobkan tamyiznya adalah bilangannya. Ini kalau berkaitan dengan bilangan. Begitu pula contoh apa? Malaktu tis'ina na'jatan. Nah, malaktu tis'ina na'jatan. Artinya apa? Malaktu artinya aku memiliki. Tis'in. Nah, tis'un dari tis'un. Tis'ah yaitu 90. Aku memiliki 90 kambing. Malaktu tis'ina na'jatan. Nah, maka malaktu di sini i'rabnya adalah fi'lun, fi'il dan fa'il. Tis'ina sama seperti isrina pada contoh ishtara itu ishrina gulaman. Tis'ina di sini dia kedudukannya sebagai apa? Maf'ulun bihi dan i'rabnya apa? Mansub. Tandanya bil ya'i. Kenapa? Li annahu mulhaq. Lagi-lagi ini adalah bilangan. Bilangan adalah mulhaq. Semua bilangan puluhan itu mulhaq ke jamak mudzakkar salim. Wa na'jatan, kenapa dia dimansub? Karena dia menjadi tamyiz. Tamyiz bagi siapa? Bagi tis'ain mansubun. Nah, bihi kama taqaddama fi isrina. Pada contoh ishtara itu isrina gulaman. Baik. Sampai sini paham terkait perkara tamyiz? Intinya poin yang kita pegang tamyiz itu harus nakirah dan pada asalnya dia mansub. Begitu. Sampai sini paham? Al-fahimtum ikhwah? Paham? Ada yang masih kurang jelas? Apakah jelas? Oke, taib. Contoh tamyiz yang tidak ada adat ma'dud. Nah, jadi adat ma'dud itu adalah mumayyaznya. Jadi nanti ada namanya mumayyaz malhus dan mumayyaz malfuz. Baik. Lalu ada pertanyaan lagi, itu akan kita bahas nanti bagaimana contohnya juga. Dan ada pertanyaan, apakah tamyiz itu selalu mufrad? Pada asalnya memang selalu mufrad. Tamyiz itu selalu mufrad pada apa? Pada mumayyaz yang mufrad pula. Gitu. Dan ini adalah pendapat yang rajih juga, bahwasanya tamyiz itu harus selalu mufrad. Tamyiz itu harus selalu mufrad. Tetapi kalau antum sudah menapaki kitab yang lebih tinggi, akan ada nanti pendapat para ulama nahwu yang mengatakan bahwasanya tamyiz itu boleh tidak mufrad. Akan tetapi ini dhaif. Dhaif. Tapi tetap kita menghargai ulama tersebut dan silahkan nanti teman-teman menapaki jalan ilmu nahwu sampai ke kitab yang lebih tinggi dan simpulkan sendiri. Tapi untuk saat ini yang harus kita pegang bahwasanya tamyiz itu
mufrad. Untuk apa? Untuk mumayas yang mufrad. Mumayas yang mufrad itu monggo dicatat, mumayas yang mufrad itu adalah mumayas yang berkaitan dengan timbangan, kiloan, luas, dan yang berkaitan dengan timbangan, kiloan, dan luas. Contohnya yang tadi ya, seperti bilangan tadi, isrina, aku membeli isrina berapa, begitu. Tapi nanti dia mempunyai 3 bentuk tamyiz. Mempunyai 3 bentuk tamyiz. Nah, kita lanjut dulu, nanti coba kita simpulkan di akhir insya Allah. Lalu kita masuk pada contoh Zaidun akrama minka. Nah, Zaidun akrama minka. Zaidun ini i'rabnya mubtada. Akrama, nah, akrama khobar. Minkanya jar majrur, muta'alliq, dia terikat dengan akrama. Wa aban ini adalah tamyiz mansubun bi akrama. Muhawwalu anil mubtada. Muhawwal yang dipindahkan dari mubtada. Karena asalnya apa? Asalnya adalah Abu Zaidin. Nah, asalnya Abu Zaidin. Asalnya Abu Zaidin akrama minka. Bapaknya Zaid itu lebih mulia dari siapa? Dari kamu. Maka kalau asal itu, ini kalimat asalnya. Kalau kalimat yang tadi apa? Zaidun akrama minka, bapaknya deng, gitu. Zaid itu lebih mulia, gitu. Ini kayak kalimat kejutan, gitu. Kayak kalimat kejutan. Zaidun akrama minka. Zaid itu lebih mulia dari kamu. Tahu nggak apanya? Aban, bapaknya. Gitu maksudnya. Maka asal kalimat tadi Abu Zaidin akrama minka. Nah, itu adalah mubtada yang dipindahkan menjadi tamyiz. Muhawwalu. Maka huwila. Fahuwila, maka huwila diubah. Nah, maka huwila diubah at-tarkibu susunannya. Maka susunannya itu diubah. Fahuwila at-tarkibu. Nah, wakila Zaidun akrama minka. Zaidun akrama minka. Fahasola ibhamun fi nisbatil akramiyah. Nah, maka apa? Ibhamun, kesamarannya itu mendapatkan di dalam nisbat akromiyah. Nah, nisbat ke kemuliaan. Maksudnya ketidakjelasannya. Nah, ketidakjelasannya itu apa? Mendapatkan di dalam, atau fahasola ibhamun, maka didapatkan ketidakjelasannya itu di dalam nisbah akromiyah. Ini contohnya seperti contoh yang tadi. Contoh yang tasob baba Zaidun. Contoh yang tasob baba Zaidun. Gitu. Mengalir Zaid apanya? Nah, itu kan tidak jelas. Gitu. Harus ada penjelas tasob baba Zaidun. Berbeda dengan yang tadi. Baik, kita lanjut. Fahasola ibhamun fi nisbatil akromiyah ilaihi min ayyi jihatin. Nah, faji'u, maka didatangkan, bitamyizi libayani dzalik al-ibhami. Nah, bitamyizi libayani dzalikal ibhami. Maka didatangkan tamyiz itu didatangkan untuk apa? Untuk menjelaskan dzalikal ibham,
kesamaran tersebut. Nah, lalu contoh mithaluhu qauluhu wa ajmalu minka wajhan. Dan artinya apa? Dan itu sama contohnya ya, Zaidun ajmalu minka wajhan. Dan Zaid itu lebih ganteng, ajmal, lebih ganteng minka dari kamu, atau lebih indah ini. Lebih indah. Zaidun ajmalu minka wajhan. Zaid itu lebih indah minka darimu. Apanya? Wajhan, wajahnya. Fa ajmala. Nah, ajmala ini ma'tufun ala apa? Akroma. Al-waqi'u yang terletak sebagai apa? Sebagai khobar. Dari siapa? Dari Zaid. Nah, wal ma'tufu alal khobari. Nah, dan dia ma'tuf kepada khobar. Khobarun. Karena dia adalah khobar. Sebagai khobar. Khobar itu ma'tuf ke khobar. Wa takdir, maka takdir dari Zaidun ajmala minka wajhan. Nah, apa takdirnya? Fa Zaidun mubtadaun. Zaid itu adalah mubtada dan ajmal adalah khobarnya. Minka jar majrur muta'alliqun bi ajmala. Gitu. Minka jar majrur muta'alliqun dengan ajmala. Wa wajhan, dan wajhan ini adalah tamyiz. Nah, tamyiz muhawwalun. Nah, tamyiz yang muhawwal yang sudah diubah dari mubtada, Nah, dari mubtada li ibhami nisbatil ajmaliyati ilaihi. Kepada kesamaran nisbahnya, keindahan atasnya, atas si Zaid. Begitu. Nah, asalnya apa asal kalimat tadi? Asal kalimat tadi adalah wajhu Zaidin ajmalu minka. Wajahnya Zaid itu lebih indah darimu. Darimu. Fa fi'lun bihi ma taqaddama. Maka fi'il dengannya apa yang telah berlalu. Afwan, fa fa'ala bihi ma taqaddama. Maka fa'ala bihi yang berbuat dengannya itu yang telah berlalu. Maksudnya siapa yang menasobkannya? Ya, yang menasobkannya siapa? Gitu. Maka kalimat tersebut begitu. Kalimat tersebut yang menasobkan tamyiznya. Baik. Kita lanjut. Ini perkataan dari musannif, yaitu pengarang kitab Al-Imam Ibnu Ajurum, wala yakunu illa nakiratan. Maka tamyiz itu tidak bisa dia ma'rifat. Tamyiz itu dia selalu nakirah. Yakni anna tamyiza, yang dimaksud bahwasannya tamyiz itu seperti hal. Hal itu kan harus nakirah ya. La yakunu ila nakiratan, tidak akan menjadi hal kecuali nakirah. Kama taqaddama fil amtsilah, dan begitu pula tamyiz itu la yakunu illa nakiratan, tidak akan menjadi tamyiz kecuali dengan bentuk nakirah. Sebagaimana contoh-contoh yang telah berlalu. Wajhan itu bentuk nakirah. Arokon bentuk nakirah. Dan mufrad. Lalu kita lanjutkan.
Wa wa qauluhu wa amma qauluhu, dan adapun contohnya wa amma qauluhu wa tibatan nafsa ya Qais an amrin. Nah, contohnya wa tibatan nafsa ya Qaisu an amrin. Kita fokus pada apa? Pada an-nafs tadi ya, yang an-nafs tadi. Nah, an-nafsa, maka alif lam di situ adalah zaidah. Misalkan contoh dari perkataan watibatan nafsa ya Qaisu an amrin. Maka al pada kata an-nafsa, alif lamnya ini adalah tambahan mulghah, tidak memberikan ma'rifat sama sekali. Gitu. Maksudnya apa ini? Maksudnya tibatan nafsa. Ini tak ya. Tibeta ini dari toba, dari toba kalimat. Maka tibetu, jadilah tibetu atau tibeta. Kamu itu baik. Kamu itu baik apanya? Nafsa, yaitu apanya? Yaitu dirinya. Wahai Qais dari Amr. Itu arti dari kalimat ini. Fa'al fihi, maka al pada an-nafsa ini adalah zaidah, tambahan. Tapi kita masuk ke perkataan musannif. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Dan tamyiz itu tidak akan ada kecuali setelah sempurnanya kalimat. Jelas kalimat yang diutarakan semuanya sempurna. Susunan fi'il fa'il, ada fi'il, ada fa'ilnya. Ada isim, ada mubtada, ada khobarnya. Begitu contohnya. Kama taqaddama fil amthilati aidon. Wa qad yataqaddamu idza kana 'amiluhu mutasarrifan. Wa qad yataqaddamu idza kana idza kana 'amiluhu mutasarrifan. Nah, dan terkadang tamyiz itu waqad yataqaddamu, dan terkadang tamyiz itu didahulukan. Nah, didahulukan. Kenapa? Apabila amiluhu, amilnya mutasarrif, yaitu perubahan bentuk. Nah, apabila amilnya itu mutasarrif. Seperti apa? Seperti perkataannya Nah, seperti perkataannya yaitu wasyaiban ra'si ista'ala. Nah, wasyaiban ra'si ista'ala. Syaib itu artinya apa? Uban. Ra'si kepalaku. Dan uban di kepalaku ista'ala. Sudah menguasai. Inilah kalau amilnya mutasarrifan. Maka yang menjadi tamyiznya mana? Nah, yang menjadi tamyiznya adalah syaiban. Maksudnya apa? Kalau asal kalimatnya adalah kepalaku sudah dikuasai. Dikuasai oleh siapa? Jadi dijelaskan bahwasanya yang menguasai kepalanya adalah syaiba, uban. Gitu. Nah, wasyaiba. Nah, maka syaiba di sini adalah tamyizun.
muqaddimun yang didahulukan ala amilihi. Nah, atas amilnya. Wahwa ishta'ala. Ishta'ala itu artinya menguasai. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, kita akan coba beri penjelasan sedikit dari apa yang telah kita baca. Baik. Tamyiz, kita ulang sedikit lebih cepat. At-tamyiz wal ismul mansubul mufassiru liman bahama minaz zawat. Tamyiz adalah isim yang berfungsi untuk menjelaskan maksud dari mumayas. Mumayas itu adalah isim sebelum tamyiz yang masih mubham atau samar. Nah, agar menjadi jelas dan tidak mendatangkan tafsir-tafsiran yang lain atau multitafsir. Contoh singkatnya, sama seperti yang ada di buku, tasobbaba Zaidun arafan. Intinya kita harus bisa membedakan mana tamyiz, mana mumayyaz. Nah, dengan kaidah yang telah diberikan oleh Ibnu Ajurum. Yang pertama kaidahnya apa? Tamyiz itu harus mufrad, terus mansub. Bagi apa? Mumayyaz mufrad. Nanti mumayyaz ada apa aja? Nah, kan kita lihat nanti pembagianmu mumayyaz. Baik. Baik. Hukum mumayyaz itu dia hukum tamyiz dan jenis-jenis mumayyaz. Baik, ini tolong diperhatikan. Jadi di dalam bab tamyiz itu ada istilah tamyiz dan mumayyaz. Dan mumayyaz itu terbagi menjadi dua. Ada mumayyaz mufrad, nah, dan ada mumayyaz jumlah yang bukan mufrad. Dan mumayyaz mufrad itu dikenal juga dengan istilah mumayyaz malfuz. Kalau teman-teman nanti belajar kitab namanya Waidul Lughah, maksudnya kitabnya Fuad Ni'mah, Mulakhos. Nah, kalau belajar kitab Mulakhos, di sana Fuad Ni'mah menjelaskan, memberikan istilah mumayyaz mufrad ini dengan mumayyaz malfuz. Apa itu mumayyaz mufrad atau mumayyaz malfuz? Nah, mumayyaz malfuz itu adalah yang lafalnya nampak dan berupa satuan, bukan kalimat. Ingat-ingat bahwasanya mumayyaz mufrad atau mumayyaz malfuz adalah mumayyaz yang lafalnya nampak dan berupa satuan, bukan kalimat. Nah, isim-isim yang dianggap samar yaitu mumayyaz yang dianggap samar dari kategori mufrad. Nah, yang mana dia itu membutuhkan penjelasan tamyiz pada umumnya adalah isim-isim yang berkaitan dengan timbangan, kiloan, hitungan atau bilangan atau juga jumlah serta jarak dan luas area. Baik, kita coba praktekkan dari contoh di atas. Tasobbaba Zaidun. Tasobbaba Zaidun. Kira-kira ini mumayyaznya apa? Mumayyaz malfuz atau malhuz? Silakan dijawab. Lihat di sini, lihat baik-baik. Tasobbaba Zaidun, fi'il fa'il lalu tamyiz. Mumayyaznya bentuknya apa di sini? Silakan dijawab agar Anda bisa melihat paham atau tidaknya antum para asatidzah sekalian. Tafadhol dari kalimat ini yang Anda blok, tasobbaba Zaidun araqan. Mumayyaznya ini mumayyaz malfuz atau malhuz? Ingat, mumayyaz mufrad itu adalah kata, nah, mumayyaz yang berkaitan dengan satuan, bilangan, kiloan. Tapi kalau mumayyaz satunya lagi, mumayyaz jumlah, yang mana dia tidak nampak mumayyaznya. Tapi semuanya dihukumi mumayyaz, yaitu satu kalimat. Dan kalimat dalam bahasa Arab ada dua, yaitu jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah susunan fi'il fa'il, kalau jumlah ismiyah kalimat yang diawali isim, susunan mubtada khobar. Maka pada jumlah ini tasobbaba Zaidun araqan, mumayyaznya bentuknya apa? Tafadhol uktub fit ta'liqat. Silakan ditulis di kolom komentar.
Gimana? Silakan dijawab. Bukan, salah, khotok. Khotok. Tasob baba Zaidun arokon. Mumayasnya masa malfus? Bukan malfus. Ayo coba dijawab. Tasob baba Zaidun arokon. Taib. Tasob baba Zaidun arokon. Ini mumayasnya adalah jumlah. Berarti malhuz. Bukan malfuz. Nah, taib. Jumlah kan ini susunan fiil fa'il. Karena yang menjadi tamyiz adalah arokon. Begitu pula contoh kedua. Tasob baba bakrun. Tasob baba fiil, bakrun fa'il. Maka inilah mumayas. Dan mumayasnya namanya mumayas malhuz atau mumayas jumlah. Begitu pula contoh ketiga. Kecuali contoh yang keempat ini. Ishtaro itu ishrina gulaman. Sampai sini sudah paham? Kalau kalimatnya ishtaro itu ishrina gulaman, ini yang menjadi mumayas adalah ishrina. Ingat-ingat, kalau model kalimatnya ishtaro itu ishrina, maka yang menjadi mumayas adalah ishrina. Dan ini mumayasnya namanya apa? Mumayas malfuz atau mumayas mufrad, yaitu mumayas yang bukan jumlah. Karena mumayas mufrad itu adalah mumayas yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan timbangan, kiloan, hitungan, atau bilangan. Baik, sampai sini paham? Nah, coba yang sekarang. Ini terakhir. Zaidun akramu minka. Ini mumayasnya bentuknya apa? Mumayasnya apa? Mumayas apa ini? Zaidun akramu minka aban. Mumayasnya bentuknya apa? Silakan dijawab. Zaidun akramu minka aban. Sahih mumayas malhus atau mumayas jumlah, karena Zaidun ini mubtada, akramu khobar, minka ini jar majrur, aban tamyiznya mufrad. Baik. Kita kembali ke hukum mumayas mufrad atau mumayas malfus. Nah, karena ada dua mumayas, yaitu mumayas mufrad dan juga mumayas jumlah, atau mumayas mufrad disebut juga dengan mumayas malfus, dan mumayas jumlah ini disebut dengan mumayas malhuz. Dan masing-masing punya hukum tamyiznya sendiri-sendiri. Nah, baik. Ini kita bahas hukum tamyiz pada mumayas malfus dulu, mumayas mufrad dulu. Nah, inilah salah satu contohnya. Ishtara itu isrina qalaman. Nah, isrina ini adalah mumayas malfus atau mumayas mufrad. Lalu yang kedua ishtara itu tinan ruzan. Nah, maka tinan ini adalah mumayas mufrad, begitu. Mumayas malfus. Nah, ishtara itu hektaron ardon. Nah, baik, barakallahu fiik. Silakan Umar. Nah, contoh ketiga, ishtara itu hektaron ardon. Aku membeli 1 hektar tanah. Nah, maka hektaron di sini mumayas malfus atau mumayas mufrad. Begitu pula ukuran meter. Ishtara itu mitron khayton.
Aku memilih 1 meter khaiton. Nah, maka ini mumayasnya juga mumayas malfus atau mumayas mufrad. Ini tamyiz pada mumayas mufrad yang berkaitan dengan apa? Dengan jumlah bilangan, timbangan, kiloan, dan luas area. Maka haruslah mufrad mansub. Tapi boleh juga dia majrur apabila menjadi mudhof ilaih atau didahului oleh huruf jar. Begitu. Jadi hukum tamyiz pada mumayas mufrad itu ada dua. Yang pertama hukum tamyiz pada mumayas mufrad yang berkaitan dengan jumlah bilangan, timbangan, kiloan, dan luas area. Dan inilah hukumnya. Nah, harus mufrad mansub. Baik. Kita lanjut hukum tamyiz yang kedua bagi mumayas malfuz atau mumayas mufrad. Yaitu tamyiz untuk mumayas malfuz atau mufrad ketika berkaitan dengan hitungan. Maka dia memiliki 3 ketentuan. Dan ini disebut juga dengan tamyizul adad. Tamyizul adad. Ada 3 ketentuan. Dan ini sudah dimuat dalam bukunya Ustadz Aceng Zakaria, yaitu Kitab Muyassar, jilid 1. Baik. Nah, yang pertama ketentuannya untuk tamyiz pada mumayas mufrad ketika berkaitan dengan hitungan, kita lihat ketentuannya. Tamyiz wajib majrur sebagai mudhof ilahi dalam bentuk jamak pada hitungan 3 sampai 10. Contohnya apa? Ishtara itu khamsata kutubin. Ingat mumayasnya. Nah, kalau mumayasnya itu hitungan 3 sampai 10. Khamsata ini kan adalah apa? Mumayas toh. Nah, mumayas. Tapi dia hitungannya dari rentang 3 sampai 10 yaitu 5. Maka tamyiznya wajib apa? Wajib majrur sebagai mudhofun ilaih dalam bentuk jamak. Maka jamak dari kitab ini adalah kutub dan dia harus majrur karena sebagai mudhofun ilaih. Lalu ketentuan yang kedua untuk tamyiz mumayas malfuz ketika berkaitan dengan hitungan. Nah, dia di i'rab nasab dan juga berbentuk mufrad. Bagi mumayas apa? Ketika mumayasnya hitungan dari apa? Hitungan belasan dan puluhan. Contohnya, ishtaraitu khamsata asyara kitaban. Kita lihat, khamsata asyara ini mumayas mufrad yang berkaitan dengan bilangan belasan. Maka tamyiznya wajib apa? Wajib mansub mufrad atau wajib mufrad mansub. Nah, maka inilah yang jadi tamyiz adalah kitabah. Lalu dia juga kalau puluhan, kalau mumayasnya itu bilangan puluhan, maka tamyiznya pun juga harus wajib mufrad mansub. Ini khamsata wa ishruna. Berapa ini? 25. Aku membeli 25 kitaban buku. Lalu ketentuan yang ketiga untuk tamyiz mumayas malfuz atau mumayas mufrad ketika berkaitan dengan hitungan, maka tamyiznya yang ketiga, ini ketentuan yang ketiga, yaitu tamyiznya wajib majrur sebagai mudhofun ilaih dalam bentuk mufrad. Jadi dia mufrad majrur. Ketika bilangannya apa? Ketika mumayas bilangannya berapa? Ketika mumayas bilangannya itu hitungan ratusan dan ribuan. Contohnya, ishtaraitu mi'ata kitabin. Mi'ata ini 100. Aku membeli 100 buku. Maka bukunya ini atau tamyiznya ini harus mufrad majrur. Begitu pula untuk mumayas yang bilangannya 1000. Maka tamyiznya ini harus mufrad majrur. Karena dihukumi sebagai mudhofun ilaih. Contohnya ishtaraitu alfa kitabin.
Aku membeli 1000 buku. Ini untuk mumayyaz malfuz. Baik. Kita masuk ke mumayyaz malhuz. Maka mumayyaz malhuz ya seperti contoh yang telah lewat, yaitu mumayyaz yang mumayyaznya berbentuk jumlah, bisa jumlah fi'liyah, bisa jumlah ismiyah. Dan biasanya dia dipisahkan oleh jar majrur sebagai perbandingan gitu. Mumayas jumlah atau mumayas kalimat adalah mumayas yang lafalnya tidak nampak dalam bentuk satuan, melainkan kesamaran makna. Nah, kesamaran makna kita nanti bisa melogikakan tersendiri saja. Melogikakan sendiri saja terkait mumayas yang malhuz. Itu mumayas yang berupa jumlah. Karena kesamarannya itu bukan berbentuk kata, melainkan kalimat secara keseluruhan. Untuk bisa memahaminya, untuk bisa memahami tamyiznya itu apa, ya kita harus melihat konteks kalimatnya. Contoh, hasunakho khalidun. Nah, kalau misalkan nafsan, khulukon, dan aban ini dihapus, nah kita hilangkan hasuna khalidun. Kita pikir-pikir aja, kita pikir-pikir sendiri dengan melihat konteksnya. Khalid itu baik. Padahal mumayasnya itu tidak nampak di sini sejatinya ya. Tapi para ulama nahwu menghukumi bahwasanya mumayasnya itu adalah keseluruhan dari jumlah ini. Gitu. Maka harus didatangkan tamyiznya untuk menjelaskan apa yang baik dari si Zaid, yaitu bisa berupa nafsan dirinya, bisa berupa akhlak, nah bisa berupa aban bapaknya. Dan hukum tamyiznya sama seperti pada kategori mumayas mufrad begitu. Ada mumayas mufrad, yaitu apa bentuk tamyiznya ya? Hukum tamyiznya itu mufrad mansub, harus nakiroh dan mansub. Dan namun terkadang beralih menjadi majrur sebab didahului huruf jar, atau majrur sebab berada pada kedudukan mudhof ilaih. Contohnya apa? Nah, contohnya Khalidun akbaru thalibin. Nah, gini. Jadi yang jadi tamyiz apa dong? Yang jadi tamyiz itu adalah thalib. Begitu. Yang menjadi tamyiz adalah thalib. Kok majrur? Iya, karena dia jadi apa? Jadi mudhof ilaih. Begitu. Jadi mudhof ilaih. Khalid itu adalah siswa yang paling besar fil fasli, di kelas. Dan tamyiz itu terlihat mirip dengan hal, jelas karena pengertiannya aja sama gitu. Al ismul mansubul mufassiru liman bahama. Nah, isim yang menjelaskan dari apa-apa yang belum jelas. Akan tetapi perbedaan dengan hal, kalau tamyiz itu adalah menjelaskan dari sisi zatnya, tapi kalau hal menjelaskan dari sisi keadaan. Baik itu keadaan si fa'il atau keadaan si maf'ul atau keadaan kedua-duanya itu untuk hal. Tetapi kalau tamyiz itu berbeda. Bagaimana perbedaannya? Yang pertama, nah, perbedaan tamyiz itu berbentuk mufrad dan hal dapat berbentuk mufrad, jumlah atau kalimat atau syibhul jumlah. Silakan nanti dirujuk kembali. Tadi Ana udah bilang, nah bahwasanya hal itu bisa berbentuk musanna, bisa berbentuk jamak gitu. Bahkan bisa berbentuk apa? Berbentuk jumlah kalimat atau kata. Gitu. Contohnya hal yang berbentuk kata ketika istifham, kalimat istifham. Kaifa ja'a Zaidun, maka kaifa di situ menjadi hal. Nah, sampai sini paham?
Taib. Yang menjadi pembeda antara tamyiz dengan maf'ul bih. Jika isim yang mansubnya sama-sama nakirah. Sebetulnya jadi yang membedakan itu kalau tamyiz itu biasanya datang kepada fiil-fiil lazim, fiil-fiil yang tidak membutuhkan objek. Kita lihat. Contoh kalimat tasobbaba Zaidun arokon. Tadi kan di isyarah dikatakan bahwasanya arokon ini tamyiz, dia mansub gara-gara apa? Mansub gara-gara ada fiil di sini tasobbaba. Dia menjadikan maf'ul bih juga di sini, makanya dia nasab. Di sisi lain dia juga tamyiz sebagai apa? Sebagai penjelas kalimat ini. Gitu. Sampai sini udah sedikit ada gambaran pemahaman. Tasobbaba ini adalah fi'il lazim, mengalir. Antum pikirkan, mengalirkan itu kan kata kerja. Apakah dia membutuhkan objek? Apa bedanya mengalir dengan memukul? Kalau memukul dia butuh objek yang dipukul. Gitu. Tapi kalau mengalir dia tidak butuh objek. Seperti misalkan berdiri. Nah, berdiri. Bisa juga qoma Zaidun. Zaid itu berdiri. Apanya yang misalnya begitu. Nah, rambutnya begitu misalkan karena merinding gitu. Contohnya seperti itu. Itu adalah fiil lazim. Sampai sini paham? Jadi ada kesamaan dan perbedaan. Tetapi tidak plek sama bedanya gitu. Paling letak bedanya antara maf'ul bih itu terkait fiilnya. Kalau misalkan fiil muta'adi, ini, fiil muta'adi. Contohnya doroba Zaidun. Doroba Zaidun. Zaid memukul. Maka dia butuh tamyiz atau butuh maf'ul bih? Pertanyaannya. Dia butuh tamyiz atau butuh maf'ul bih? Pertanyaannya. Maf'ul bih. Sahih. Nah, dia butuh maf'ul bih, bukan tamyiz. Karena fiilnya fiil muta'addi. Tapi kalau tasobbaba Zaidun, maka dia membutuhkan apa? Membutuhkan tamyiz. Membutuhkan tamyiz untuk menjelaskan kalimat tersebut. Tapi di sisi lain, sebetulnya dia nggak butuh maf'ul bih. Nah, fi'il lazim tasobbaba ini nggak butuh maf'ul bih. Tapi kata yang pensyarah tadi, dia diamili. Gitu maksudnya. Nah, dia diamili, makanya dia menjadi nasab. Tapi ini hanya merupakan pendapat kesekian ulama. Karena nanti ada yang berpendapat bahwasanya arokon ini nasabnya bukan karena tasobbaba. Tapi arokon ini nasab karena apa? Ya karena jumlah ini saja dan dia dihukumi sebagai tamyiz, tidak sebagai maf'ul bih. Orang fiilnya kan fiil lazim, tidak butuh maf'ul bih. Ini nanti terkait dengan masalah kedudukan dia dalam i'rab. Maka oleh sebab itu kalau kayak gini antum i'rab arokon ini maf'ul nasabnya gara-gara fiil, ya dia punya dua kedudukan. Di sisi lain dia menjadi tamyiz, di sisi lain dia juga menjadi maf'ul bih. Sampai sini paham maksud ana? Hal fahimtum ilahuna? Fahimna, oke, taib. Jadi bisa di-i'rab dua-duanya, insya Allah bisa. Nanti tinggal dibaca lagi. Tadi kita udah membaca syarah dari penulis ya, Tafadhol nanti antum ulangi. Nah, antum cermati lagi dan antum cerna lagi tulisan dari pensyarah kitab Mukhtasar Jidan. Begitu. Terkait contoh yang mumayaz jumlah, begitu. Dan beliau udah memberikan
contoh i'rabnya, bagaimana kita mengi'rabnya. Nah, silakan nanti antum kiaskan contoh i'rabnya pada contoh yang lain, begitu. Sampai sini paham? Wa iyyakum, wa iyyakum. Taib. Syukran, jazakumullahu khairan ala hudurikum. Wa barakallahu fi ulumikum. Ana ucapkan terima kasih kepada antum semua yang telah hadir. Semoga Allah tetap mengistiqomahkan kita dalam menuntut ilmu dan semoga kita bisa menapaki kitab-kitab nahwu berikutnya, kitab-kitab nahwu yang lebih tinggi agar kita bisa aman dalam menafsirkan Al-Quran atau dalam memahami ayat Al-Quran. Karena bahasa Arab ini rentan sekali kaitannya dengan Al-Quran, bahkan dengan As-Sunnah, hadis Nabi Muhammad SAW. Baik, mungkin itu saja. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.